Oke, mari kita lanjutkan ke episode 9 dari Lelaki Tanpa Kepala dari Alas Purwo. Tensi semakin tinggi, dan dunia semakin sulit dibedakan antara kenyataan dan ilusi. Pilihan Ayla akan mempengaruhi bukan hanya dirinya, tapi juga semua yang ada di sekitarnya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like dan nyalakan loncengnya ya, biar kamu gak ketinggalan update episode berikutnya. Episode 9, Titik Terang yang Hilang. Ketika kegelapan datang, itu bukan akhir. Tapi hanya satu hal yang bisa diubah, siapa yang akan tersesat selamanya. Ayla berdiri di ambang cermin yang pecah, menatap reruntuhan kaca yang berserakan di lantai. Setiap serpihan seperti jendela ke dunia lain, masing-masing memantulkan bayangan yang tak bisa ia pahami. Dunia yang seharusnya nyata, kini tampak jauh di luar jangkauan. Hatinya berdebar cepat, matanya kosong, seperti tidak tahu lagi apa yang harus ia pilih. Di satu sisi, Raka yang memohon untuk ditolong, di sisi lain, sosok tanpa kepala yang semakin mendekat. Setiap langkah makhluk itu terasa seperti benturan berat di dadanya, memaksa Ayla untuk membuat keputusan yang tak bisa ia ubah. Di belakangnya, suara Profesor Seno terdengar lirih. Ayla, kamu sudah tahu apa yang harus dilakukan. Ayla menoleh, dan untuk pertama kalinya, ia melihat Seno tanpa wajah. Di tempat matanya, hanya ada kekosongan, ruang hitam yang menelan segala cahaya. Seno, kenapa? Kenapa ini terjadi? Ayla hampir menangis. Seno, atau apapun yang tersisa dari sosoknya, menatapnya dalam-dalam. Ini adalah akibat dari pilihan yang tidak bisa dihindari. Ketika kau memilih untuk menyeberang ke dunia lain, kau tidak hanya memilih dirimu sendiri. Tapi aku tidak bisa membiarkan mereka yang hilang, tetap hilang. Ayla menggenggam erat kain di tangannya, berusaha menenangkan dirinya. Kau akan menjadi salah satu dari mereka, Ayla, jika kau tidak memilih dengan hati-hati. Gerbang ini tak akan pernah menutup dengan sendirinya. Apa yang kau lihat dalam cermin adalah refleksi dari pilihanmu. Ayla merasa dunia di sekitarnya berputar. Setiap langkah yang ia ambil terasa lebih berat, seolah tubuhnya sendiri tidak lagi sepenuhnya berada di sini. Kekosongan yang mengelilinginya semakin menebal. Saat ia melangkah lebih dekat ke cermin yang rusak, suara dari balik gerbang batu kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan lebih menakutkan. Jangan kembali, Ayla. Jangan coba mengubah takdirmu. Namun Ayla tidak mundur. Ia tahu sekarang, bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri semuanya adalah dengan memilih. Raka mengulurkan tangan, wajahnya penuh harapan. Kembalilah ke sini, Ayla. Aku masih di sini, kita bisa bersama lagi. Tapi saat Ayla menatap lebih dekat, ia melihat wajah Raka mulai pecah, retak seperti kaca. Dia bukan Raka lagi. Hanya bayangan yang tertinggal. Ayla mengalihkan pandangannya, dan di seberang sana, di dunia yang lain, sosok tanpa kepala kini berdiri tegak. Tangan hitamnya meraih keluar, melintasi gerbang batu yang semakin terbuka lebar. Aku hanya ingin satu hal, Ayla. Tinggallah bersama kami. Ayla merasakan tubuhnya mulai terasa ringan, seolah sesuatu sedang menghisapnya ke dalam kegelapan. Tanpa sadar, ia sudah melangkah ke dalam cermin, tapi bukan ke dunia lain. Ia melihat versi dirinya sendiri yang tanpa kepala di dunia itu. Wajah kosong itu menatapnya, lalu terdengar suara bisikan dalam kepalanya. Kau telah memilih, Ayla. Dunia ini adalah milikmu sekarang. Ayla merasa sesuatu di dalam dirinya bergerak, seperti sebuah kekuatan gelap yang mengalir melalui urat nadinya. Ia mendengar suara dari dalam tubuhnya, yang berasal dari dunia lain, berbicara. Tidak ada yang bisa kembali, tidak ada yang bisa memilih. Kami adalah satu sekarang. Kegilaan mulai merasuki dirinya. Dunia yang dulu ia kenal, semuanya berubah. Semua yang ia rasakan, semua yang ia pikirkan, tidak lagi memiliki makna. Apa yang telah dipilihnya? Tapi pada saat itu, sebuah terikan terdengar keras dari arah luar. Profesor Seno kembali muncul, matanya sudah kembali normal, dan wajahnya menunjukkan rasa panik. Ayla, teriaknya. Jangan biarkan mereka menang. Cermin ini, gerbang ini, harus segera ditutup. Seno berlari ke arahnya, tapi Ayla, yang kini berada di ambang dunia yang terpecah, hanya menatapnya kosong. Apa yang harus kulakukan, Seno? Ayla berbisik, jika aku memilih salah, aku akan hilang. Seno terdiam sejenak, dan dalam tatapan itu,
Ayla menyadari satu hal yang sangat mengejutkan. Seno tidak datang untuk menolongnya. Ia datang karena sudah ada pilihan yang harus dibuat, dan tak ada yang bisa melawan takdir yang sudah ditetapkan. Ayla terpaksa memilih. Tapi pilihan itu akan mengubah segalanya. Bersambung.